Oke, selamat malam. Nama saya Antus Devandoko. Saya dari Binusian 2025, Prodi Creative Partnership. Saat ini saya akan menjelaskan short run cost dan output decision. Jadi, kita akan belajar tentang output decision dulu. Output decision itu adalah keputusan yang diambil apabila melibatkan produksi. Jadi, untuk mengambil keputusan, kita harus cari tahu informasi. Nah, apabila kita mengetahui informasi harga output, maka kita mengetahui jumlah output yang akan ditawarkan. Begitu juga dengan teknik produksi yang tersedia dan harga input. Itu ditentukan oleh biaya produksi. Nah, dari informasi ini nanti kita bisa mengambil keputusan teknik produksi output apa yang akan kita gunakan, terus berapa jumlah setiap input terhadap permintaan. Oke. Jadi di short run itu ada yang biaya produksi yang bersifat tetap dan biaya yang dapat berubah. Jadi biaya produksi yang bersifat tetap itu kita ngomongnya dengan fixed cost. Ada juga biaya yang dapat berubah-ubah kita sebut sebagai variabel. Jadi ada yang fix itu tetap, ada yang variabel itu berubah-ubah. Oke, jadi biaya produksi sendiri terdiri dari yang sudah saya jelaskan, total fixed cost, total variable cost, ada total cost, average fixed cost, average variable cost, dan terakhir adalah average total cost. Oke, di fixed cost ini yang kita maksud fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Jadi fixed cost ini kayak gaji karyawan dalam bentuk bulanan. Jadi kan kalau gaji karyawan dalam bentuk bulanan, misalnya gaji per bulan 1,5 juta, nah itu tetap nggak bisa diubah dalam jangka pendek. Nah, ada juga variable cost. Ini seperti yang dibilang, jumlahnya dapat berubah dalam jangka pendek. Misalnya kalau karyawan tersebut digaji dalam bentuk harian. Nah, karena dalam bentuk harian ini, kita jadi bisa apa ya? Misalnya hari Senin masuk, hari Selasa nggak masuk. Nah, hari Rabunya masuk lagi. Berarti kan eh, kita ngegaji karyawan itu berubah-ubah lah, apa ya, variabel jadinya bentuknya. Kalau sehari 25.000, hari Selasa nggak masuk, hari Rabu masuk lagi, berarti 50.000. Tapi kalau 3 hari masuk jadi 75.000 ya, seperti itulah. Oke, jadi kita udah tahu fixed cost sama variable cost, perbedaannya apa. Nah, ada juga yang namanya total cost. Total cost ini total fixed cost yang ditambah oleh total variable cost. Nanti kita akan belajar juga total-totalan kayak gini. Terus ada yang namanya average variable cost atau rata-rata variable cost. Nah, average variable cost ini bisa dinyatakan dengan total variable cost dibagi kuantitas. Jadi kalau total variable cost-nya 50.000, kuantitasnya cuma ada 2, hasilnya 25.000 per kuantitas atau per item. Atau juga per barang yang dihasilkan. Oke, ada average total cost juga. Average total cost ini adalah total biaya atau TC, total cost yang dibebankan pada setiap unit output barang yang dihasilkan. Jadi rumusnya itu bisa bermacam-macam. ATC itu bisa dengan dibagi total cost dibagi kuantitas, bisa total fixed cost ditambah total variable cost, atau average variable cost ditambah average fixed cost. Kalau kemarin saya pakainya yang paling bawah. Ada yang namanya marginal cost. Marginal cost itu perubahan
yang bervariabel, yang naik turun, jumlah total biaya delta total cost yang dikeluarkan akibat perubahan satu unit barang yang dihasilkan. Jadi misalnya eh, marginal cost itu bisa dibilang kayak total cost yang kedua. Jadi apa ya? Ini produksi pertama, produksi kedua. Maksudnya output satu, output dua nih. Ya. Nah, ini yang TC2 dikurangi TC1. Kemudian dibagi kuantitas 2 dikurangi kuantitas 1. Gitu. Ada yang namanya total revenue. Total revenue adalah pendapatan total seluruh pendapatan yang diperoleh dari harga jual per unit dikalikan dengan volume penjualan produk. Jadi total revenue itu harga dikali kuantitas. Jadi berapa sih harga yang bisa kita keluarkan pendapatan yang bisa pendapatan yang kita dapat itu kita ceknya dari harga dikali kualitas kita aja. Ada juga namanya marginal revenue. Marginal revenue adalah tambahan penghasilan yang diperoleh dari satu lagi unit output. Jadi kalau nggak salah produk sama dengan marginal revenue. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kan apa ya, orang tuh kadang pusing kalau hanya dikasih contoh. Jadi kita coba dengan tabel. Jadi di kuantitas 0 ini yang paling atas kuantitasnya 0, total fixed cost-nya 10, total variable cost 0. Oke. Nah, marginal cost-nya nggak ada. Tapi harganya tetap 15. Sementara kalau tidak mengeluarkan produk, intinya profitnya akan minus 10. Kurang. Kalau membuat produk 1, maka TFC-nya 10, divisi 10, MC 10, harga produknya 15. Nah, ini total revenue ini produk dikali kuantitas. Karena produknya 15, kuantitasnya 1. Sorry, harga produk $15, kuantitasnya cuma 1. 15 kali 1 sama dengan 15. Terus ada total cost yang tadi kita omongin. Total cost itu total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, jadi kalau TFC-nya tadi 10 ditambah divisi 10 sama dengan 20. Nah, di profit ini total revenue dikurangin total cost masih minus 5. Jadi kita baru mendapatkan keuntungan itu kalau kita mengeluarkan 2 produk sekaligus. Nah, itu baru untung 5. Begitu di kuantitas yang ketiga, kita produksi yang ketiga, untungnya 15. Yang keempat, untungnya 20. Begitu yang kelima, ada penurunan profit. Karena semakin banyaknya produk yang diproduksi, maka sumber daya manusia yang dibutuhkan juga besar. Sementara kita menggunakan total fixed cost-nya masih sama. Nah, kalau mau begitu, itu harus diubah. Jadi, kalau pengen produksinya untung, profitnya untung, mau nggak mau harus nambah orang juga. Selain efisien, itu juga bisa membuat keuntungan profitnya lebih besar. Karena itulah di kuantitas keempat itu 20, sementara di kuantitas kelima itu cuma 15, ada penurunan $5. Oke, itu yang saya maksud. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun saya ngomongnya terlalu cepat. Mohon dimaklumin. Terima kasih banyak.